Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wah, Ihsan. apa kabar Bang Dula? Sehat ya Bang Dula? Baik, alhamdulillah. Waduh, Sehat. di Depok itu ada bantuan langsung tunai nggak Bang Dula? Ini sekarang lagi bagi-bagi duit nih 400 katanya Januari. Loh, luar biasa ya. Tapi apa Bang Dula, ini kok apa banyak beberapa ustadz pun ikut-ikutan pula lagi untuk bagi-bagi duit ini. Pesantren menjadi sebuah sarana. Kan kalau pesantren itu ada kiainya. Satu kiainya bilang satu pesantren itu ribuan suara. Wih, luar biasa. Menjadi sasaran kampanye sekarang. Tapi Pak Kiai Ma'ruf yang orang pesantren juga nih sudah mengingatkan jangan jadi wapres rasa presiden. Saya enggak tahu nanti Bang Dula mau komentarin apa. Yang pasti ada cerita di KPK nang menjadi lembaga paling terpuruk sekarang ini. Dia di atas DPR sedikit katanya Bang Dula itu. Apa yang Bang Dula rasakan sebagai orang yang memberikan pondasi luar biasa? Satu makhluk bernama Firly ini akan kemana jadinya? Apakah peristiwa buku merah akan terjadi ulang lagi? Berhenti sebelum mendapat putusan? Macam mana Bang Dula? Itu diantara yang ingin kami sampaikan. Selain juga tentang Bang Dula sebagai aktivis HMI, akankah terjadi putaran 2 atau satu putaran menjadi pembicaraan akhir-akhir ini? Silakan Bang Dula. Ya, terima kasih para pendengar Radio Rasil yang insyaallah rahmat Allah Ta'ala pada pagi yang berkah. Pertama, salah satu prestasi dari Jokowi yang tidak disaingi oleh presiden yang lain adalah berhasil menghancurkan KPK. Keberhasilan Jokowi menghancurkan KPK itu pertama, saya selama 8 tahun di KPK, hasil evaluasi Menpan terhadap semua lembaga negara dan kementerian, KPK selalu nomor 1 yang terbaik. Itulah 8 tahun saya di KPK. Yang kedua, hasil survei baik oleh Transparansi Internasional maupun lembaga-lembaga survei yang lain, selalu KPK nomor 1 mendapat kepercayaan dari masyarakat. Yang ketiga, ketika saya masih di KPK sampai sebelum Firly, ketika KPK baru dibuka 2004 dijalankan itu, indeks persepsi korupsi Indonesia itu ada pada poin 19. Jadi itu warisan dari Orde Lama Orde Baru cuma 19 nilainya. Dari 100 sampai 100, Indonesia waktu cuma 19. Ketika KPK maka kemudian merangkak 20, 21, 22, 23 sampai 40. Nah, ketika Firly itu kemudian hari ini anjlok menjadi 34. Jadi 34 itu adalah nilai tertinggi yang dicapai oleh SBY. Nah, kemudian mulai dari SBY 34, kemudian naik sampai 42. Nah, ketika Jokowi turun lagi menjadi 34 pada waktu SBY baru berkuasa. Jadi itu prestasi Jokowi yang luar biasa menghancurkan KPK. Yang terakhir, prestasi Jokowi dalam memberantas korupsi itu adalah undang-undang KPK yang luar biasa, dulu memberikan kewenangan luar biasa sehingga ketua DPR, ketua MK, sekian puluh menteri ditangkap, sekian puluh gubernur ditangkap, bupati wali kota ratusan, kemudian ratusan anggota DPR ditangkap. Itu akhirnya kemudian hari ini terjadi seperti demikian KPK. Nah, itulah kenapa kemudian saya sebutkan sebagai Orde Reformasi yang tergadai, karena melalui Jokowi para oligarki itu kemudian menghancurkan Indonesia dengan beberapa undang-undang, yaitu undang-undang KPK, undang-undang Minerba, undang-undang Cipta Kerja, undang-undang KUHP, dan terakhir undang-undang kesehatan. Semua itu adalah proyek-proyek oligarki yang menggunakan tangan Jokowi seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu kalau misalnya sekarang Wahyudi diundang lagi oleh KPK. Masiku ini. Ya, karena beliau ini mantan narapidana KPK akibat kasus Harun Masiku seperti itu. Nah, ini luar biasa. Jadi pada saat
terakhir ini seperti kalau permainan bola itu menit-menit terakhir kemudian wasit itu penalti. 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 Kenapa? Karena terjadi perbalahan atau terjadi pertentangan, perdebatan atau perkelahian antara sesama kubu istana. Jadi ada kubu Jokowi, ada kubu Megawati. Nah, ini yang disebut oleh Al-Quran, wa makaru makarullah wallahu khairul makirin. Jadi manusia buat makar, Allah buat makar, Allah lebih hebat lagi makarnya daripada manusia. Nah, sehingga kita lihat apakah kemudian penalti yang dilakukan oleh Jokowi ini dengan kemudian meminta KPK memproses lagi Harun Masiku. Nah, itu kita lihat nanti penaltinya masuk atau tidak, seperti itu. Ya, karena sekarang Firly kan masih dalam proses belum juga ditahan-tahan. Nah, apakah kemudian nanti setelah karena beberapa hari lalu kejaksaan mengembalikan berkas Firly seperti itu karena dianggap belum lengkap. Nah, apakah itu masih ada permainan Jokowi di kejaksaan untuk kemudian bolak-balik, atau kemudian betul-betul berdasarkan SOP yang ada belum memenuhi persyaratan KUHP. Nah, kita tunggu lagi sampai pekan depan itu. Nah, sebab kalau misalnya sudah P8 atau P7, nah, itu kemudian P21 oleh Kejaksaan Agung, maka dibawa ke pengadilan, maka dengan demikian Firly statusnya permanen dipecat. Karena undang-undang KPK itu menetapkan kalau pimpinan KPK tersangka statusnya diberhentikan sementara. Tapi kalau sudah status terdakwa diberhentikan tetap permanen. Dewan Pengawas tidak punya wewenang, tidak punya kewenangan untuk memecat. Dewan Pengawas tidak punya kewenangan untuk memecat, dan kesalahan tertinggi itu adalah meminta kemudian mengundurkan diri. Tapi sebenarnya Dewan Pengawas, Dewas bisa menyampaikan putusan terakhir yang sebagai hukuman berat itu ke presiden, dan presiden kemudian bisa menerbitkan kepres pemberhentian, sebenarnya seperti itu. Cuma karena ini Dewas ini dibentuk atau ditunjuk oleh presiden, ya PKU juga seperti itu, maka kemudian hanya Dewas mengatakan bahwa saudara Firly harus mengundurkan diri. Yang menarik dari putusan Dewas itu adalah bahwa Dewas tidak merekomendasikan ke Deputi Penindakan KPK untuk menindaklanjuti proses hukum pidana. Tapi karena itu kan ketemu dengan SEL itu sudah pidana. Karena dalam Undang-Undang KPK pasal 36 itu menyebutkan pimpinan atau pegawai KPK tidak boleh bertemu langsung pun tidak langsung dengan tersangka, calon tersangka, calon saksi dan keluarga. Nah, Firly ketemu dengan SL yang sudah dalam status diawasi oleh KPK. Nah, tapi alasan Dewas bahwa sudah ditangani oleh Polda Jaya. Nah, tapi kan bisa merupakan rekomendasi bahwa kalau misalnya Polda Jaya itu hanya soal pemerasan, maka KPK bisa menangani kasus gratifikasinya seperti itu. Tapi kalau Polda menangani semua pemerasan dan gratifikasi, ya kita lihat aja prosesnya seperti itu. Apakah fluid dari Jokowi ini betul-betul penalti atau penaltinya gagal, lah kita lihat nanti seperti itu. Kemudian persoalan yang berikut ini adalah uang, Bawaslu, pesantren, dan juga kabinet yang bingung. Jadi dalam ilmu korupsi itu ada yang disebut dengan material corruption, ada yang disebut political corruption, ada yang disebut intellectual corruption. Jadi material korupsi itu adalah korupsi yang hasilnya adalah materi, apakah harta, rumah, mobil, saham, jabatan, itu material corruption. Yang political corruption adalah korupsi melalui undang-undang, kebijakan, peraturan, pemilu, pilkada, pilpres. Nah,
Dan yang ketiga, intellectual corruption. Intellectual corruption itu korupsi yang dilakukan oleh guru, dosen, ustazah, kiai, ulama, romo, pendeta, dan seterusnya. Apa itu korupsi intelektual? Korupsi intelektual adalah korupsi yang dilakukan oleh orang yang punya ilmu, punya pengetahuan, punya data, punya informasi, tapi ditutupi, dirahasia, disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, untuk kepentingan kelompok tertentu. Jadi pesantren itu melakukan intellectual corruption. Jadi para kiai, para ustadz, para ulama di pesantren tahu Rasulullah, hadis yang sangat populer itu adalah pemberi suap, penerima suap, dan moderator. Ketiga-tiga itu masuk neraka seperti riswa itu. Jadi tidak mungkin orang pesantren tidak tahu hadis itu. Hadis itu kan populer sekali. Penerima, pemberi, dan apa namanya, penghubung atau penyambung atau moderator, seperti itu semua tiga-tiga masuk neraka. Jadi kasihan ini juga para kiai, para santri, sehingga kemudian melakukan hal yang seperti itu. Nah, kenapa demikian? Bisa saja karena anggaran di pesantren, anggaran di sekolah, di pendidikan itu rendah, kecil, sehingga terjadilah seperti begitu. Nah, untuk itu maka kemudian Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama harus memperhatikan kondisi para santri, para guru, dan seterusnya, para ustadz, dan seterusnya, sehingga kemudian tidak terjebak pada 5 tahun sekali seperti demikian. Itu soal Kalau misalnya wakil presiden mengatakan, jadi jangan jadi wapres tapi rasa presiden, apakah ini apologi daripada Kiai Ma'ruf Amin? Kenapa? Karena dia ulama, dia kiai, tapi tidak berbuat sesuatu ketika banyak sekali kebijakan-kebijakan istana yang bertentangan tidak hanya dengan Quran dan Sunnah, tapi juga bertentangan dengan Undang Dasar 45, bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan konstitusi. Nah, sehingga begitu, maka kemudian seakan-akan ini Kiai Ma'ruf Amin mengatakan, ya kan saya cuma wapres, seperti itu, tidak punya kewenangan seperti presiden. Tapi kan wapres itu kan pembantu presiden, di mana kalau misalnya presiden keluar negeri lebih dari 1 pekan atau beberapa hari, itu kemudian wapres yang melaksanakan tugas sebagai presiden, seperti itu. Nah, itu yang tidak digunakan oleh Kiai Ma'ruf Amin. Saya masih isam pengalaman saya waktu saya wakil ketua KPKPN sebelum KPK, ketika itu kasus Megawati punya problem dengan LHKPN-nya, lantas kemudian beliau tidak mau menjelaskan satu item di dalam LHKPN soal harta warisan daripada bapaknya, seperti itu. Lantas kemudian mengganggu kinerja KPKPN. Begitu ketua KPKPN almarhum Yusuf Sakir pergi ke luar negeri, saya ditunjuk sebagai PLT, langsung saya gunakan kekuasaan saya sebagai PLT. Saya umumkan melalui pers. Kalau sampai satu pekan Megawati tidak melaporkan LHKPN, saya akan panggil Taufik Kemas sebagai pimpinan MPR waktu itu, yang di bawah kewenangan saya untuk saya proses. Langsung besoknya itu Taufik Kemas hubungi sekjen KPKPN. Saya mau jumpa Pak Abdullah untuk selesai persoalan seperti itu. Artinya saya menggunakan kewenangan saya sebagai PLT, ketua KPK itu. Jadi Kiai Ma'ruf Amin sudah kiai, mantan ketua Majelis Ulama, mengerti betul segala hukum, hakam, fikih, dan seterusnya itu. Beliau punya kesempatan beberapa kali ketika Jokowi keluar negeri, tidak bisa digunakan untuk misalnya kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan Islam, atau orang yang hoax, yang fitnah Islam, dan seterusnya. Beliau tidak gunakan, tidak pernah ngomong apa-apapun seperti itu. Jadi ini juga satu masalah, seakan-akan bahwa wapres itu tidak punya kewenangan, padahal dalam Undang Dasar 45 wakil presiden itu adalah pembantu presiden yang bisa sewaktu-waktu pertama saja internal memberikan nasihat atau input atau kepada presiden. Kedua, ketika presiden berhalangan atau tugas ke luar negeri, beliau bisa melakukan tugas-tugas presiden itu dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Itu soal wakil presiden berselera perasa presiden. Jangan sampai kemudian seakan-akan itu diingatkan kepada Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, nanti kalau misalnya Anies presiden atau
ganjar presiden, kemudian tahu dirilah saya seperti itu. Itu berbahaya sebenarnya. Seperti itu. Iya, iya. Begitu Mas Ihsan. Iya, satu lagi Cie lagi nih, Ya. ini ada Ya. tulisan di era Muslim ya, bagaimana kabinet ini sekarang lagi pada pusing karena setelah ini macam mana ini kan Menteri Telekomunikasi kalau nggak saya bilang ini kalau kita nggak menang ini bisa berabe setelah ini kita. Apa yang terjadi, Bang Nuim? Akankah terjadi rekonsiliasi atau ada penegakan atau bagaimana, Bang Abdullah Yamawa? Jadi begini, saya biasa katakan di beberapa kesempatan bahwa proses Pilpres 2024 ini berlaku satu adagium dalam dunia militer, yaitu to kill or to be killed, membunuh atau dibunuh. Jadi mereka berpikir daripada kita dibunuh, kita bunuh aja duluan seperti itu. Sehingga kenapa? Karena kalau mereka kalah, misalnya Anies ditakdirkan menang, maka hampir semua menteri dengan presidennya masuk penjara seperti itu. Nah, karena sekian undang-undang, sekian kebijakan, sekian proyek itu melanggar konstitusi, melanggar peraturan. Misalnya contoh yang paling sederhana, menurut ketentuan pengadaan barang dan jasa, satu proyek yang di atas 250 juta itu harus dilelang. Nah, ini proyek-proyek infrastruktur dari Aceh sampai Papua Barat tidak ada yang dilelang, semua dengan kepres. Kepres, jadi darurat semua ya. Nah, semua darurat. Nah, kemudian terjadilah bermacam-macam kecelakaan seperti misalnya kereta api Jakarta Bandung yang kemudian itu tidak dibayar APBN, tapi akhirnya kemudian APBN harus kemudian hanya harus 40 tahun kemudian menjadi 80 tahun seperti konsesinya. Begitu juga kemudian IKN yang tidak APBN pakai APBN, yang tadinya ketentuan hanya 35 tahun hak guna bangunan, hak guna usaha itu 190 tahun kepada investor Cina dan seterusnya. Yang terakhir yang merwali seperti itu. Semua itu adalah karena proyek-proyek yang tidak mengikuti SOP yang ada, tidak mengikuti undang-undang dan peraturan yang ada. Sehingga dengan begitu maka ketika mereka tidak berkuasa lagi, satu persatu akan diproses di pengadilan. Dan itulah yang kemudian menteri itu mengatakan kalau kita kalah ini ya repot nanti. Dan itu yang saya katakan bahwa 2019 yang lalu saya kasihan kepada Jokowi pribadi kalau tidak menang ditangkap seperti itu. Nah, sekarang akhirnya berterusan. Nah, itu saya bisa paham apa yang dimaksud oleh menteri telekomunikasi. Ya. Terima kasih Bang Dullah telah menemani pendengar Radio Silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.